Mari kita siapkan hati kita. Kita akan belajar firman-Nya dan meyakini firman-Nya akan memberkati kita. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari kami perlu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Di dalam firman-Mu kami akan mendapat kekuatan, nasihat, pengajaran, dorongan, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya kepada-Mu dan meminta pertolongan-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus kiranya akan menolong kami, baik hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikannya maupun setiap kami yang akan mendengarkannya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami untuk kami memahami firman-Mu, memahami kehendak-Mu, dan Engkau juga menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan dan meyakini bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita semua tahu bahwa kita di seluruh bumi ini, kita di Indonesia, kita di Palu, kita dimanapun juga, saat ini kita dalam situasi yang sulit. Dan dalam kondisi seperti itu, kita semua menantikan pertolongan Tuhan. Ada banyak prediksi para ahli berkaitan dengan situasi yang sedang kita alami. Ahli ekonomi memprediksi kondisi ekonomi yang akan terjadi setelah peristiwa ini. Ahli-ahli yang lain dalam hal sosial, pertahanan, keamanan, dalam hal agama, dan yang lain-lainnya, pendidikan, semua memprediksi banyak hal berkaitan dengan situasi yang akan terjadi setelah peristiwa ini. Dan prediksi-prediksi itu ada juga yang membuat kita merasa khawatir, kita merasa cemas, kita merasa takut. Dan dalam kondisi seperti itu, sekali lagi kita menantikan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang pertolongan Tuhan. Dan sebagaimana di nats pembimbing yang sudah dibacakan tadi, kita diingatkan tentang janji Tuhan. Janji Tuhan yang akan menyertai, yang akan meneguhkan, yang akan menolong, yang akan memegang kita dengan tangannya yang kuat. Sehingga kita tidak perlu takut. Itu sudah ada di nats pembimbing kita tadi. Tuhan berkata, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan pertolongan Tuhan, seperti saya katakan tadi, kita semua menantikan pertolongan Tuhan. Dan hari ini saya ajak kita akan belajar bagian firman Tuhan yang juga menyatakan pertolongan Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Injil Lukas 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Lukas 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Di dalam Alkitab kita terjemahan LAI diberi judul menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Saya akan bacakan untuk kita sekalian firman Tuhan demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu
telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi itu menjelaskan tentang satu kisah, satu peristiwa di mana pada suatu hari dicatat hari Sabat. Dikatakan berkali-kali hari Sabat. Dan pada hari itu Yesus melakukan satu penyembuhan, satu mujizat, boleh dikatakan seperti itu. Dalam rumah ibadat seperti biasanya hari Sabat orang-orang datang untuk berbakti, untuk beribadat di hari Sabat. Dan ada seorang ibu yang sakit, dikatakan 18 tahun sakit. Alkitab memberi catatan dirasuk iblis sehingga sakit sampai 18 tahun dan orang itu datang untuk beribadah. Yesus melihat perempuan itu dan Yesus menyembuhkannya. Yesus memberi pertolongan secara ajaib. Yesus melakukan mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar satu perikop ini yang bisa kita beri judul mujizat di hari Sabat. Mujizat Yesus yang dilakukan di hari Sabat. Memang ada cukup banyak yang dicatat dalam kitab Injil berkaitan dengan mujizat atau penyembuhan yang dilakukan Yesus di hari Sabat. Dan kita akan belajar berkaitan dengan pertolongan Tuhan. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa ke dalam kondisi yang sulit seperti hari-hari ini, dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang serba tidak baik, maka yang kita butuhkan adalah satu, pertolongan Tuhan. Dan mari kita belajar tentang pertolongan Tuhan dari peristiwa mujizat di hari Sabat yang dilakukan Yesus yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 13 yang sudah kita baca tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari berkaitan dengan peristiwa yang dicatat yang sudah kita baca tadi, mujizat yang dilakukan Yesus pada hari Sabat yang dicatat di Injil Lukas pasal 13 ini. Saudara-saudara, yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Dari bagian ini saya mengajak untuk kita mencermati hal pertama, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Sekali lagi, pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kenapa saya katakan demikian? Saudara perhatikan, mujizat penyembuhan yang dicatat yang kita baca tadi itu dilakukan Yesus di hari Sabat. Dan kata sabat itu diulang, misalnya di ayat yang ke-10 dikatakan ada hari Sabat. Ayat yang ke-14 dikatakan hari Sabat. Saudara, ini menarik. Mengapa? Karena pemahaman masyarakat waktu itu dan dalam teks ini diwakili oleh kepala rumah ibadat dan kebanyakan orang. Mari perhatikan ayat 14.
Setelah terjadi penyembuhan, maka ayat 14 ditulis demikian. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kenapa kepala rumah ibadat itu gusar? Kenapa dia menjadi tidak nyaman dengan kondisi itu? Karena dalam benaknya, dalam pemikirannya, dan dalam pemikiran banyak orang waktu itu, hari Sabat itu bukan waktunya terjadi penyembuhan. Maka dalam ayat-ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya di ayat 14 itu dikatakan demikian. Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Perhatikan di sini. Kepala rumah ibadat tadi menegur perempuan itu dengan mengatakan, kalau kamu mau disembuhkan ada 6 hari. Kamu boleh datang hari pertama, kedua dan seterusnya, tapi jangan pada hari Sabat. Karena pendapat orang waktu itu, pemahaman orang waktu itu, hari Sabat gak mungkin ada penyembuhan. Hari Sabat gak mungkin ada pertolongan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi Yesus melakukan mujizat di hari Sabat. Bukan hanya di bagian ini. Di bagian-bagian yang lain, di kisah-kisah yang lain ada cukup banyak atau beberapa peristiwa penyembuhan, peristiwa pertolongan, peristiwa mujizat yang dilakukan di hari Sabat. Kenapa Yesus lakukan itu? Apakah Yesus tidak tahu pendapat atau budaya atau pandangan waktu itu? Bahkan Yesus pernah dikritik dengan orang-orang berkata sama Yesus, engkau menghina hari Sabat karena ini hari Sabat dan engkau melakukan penyembuhan. Saudara-saudara, tapi Yesus berkali-kali berkata, anak manusia, saya, kata Yesus, aku ini punya kuasa atas hari Sabat. Nah saudara-saudara, Yesus memang sedang mengajar kepada orang-orang sikap yang benar terhadap Sabat. Makanya Yesus memberi argumen di dalam ayat yang ke-15 itu. Argumen Yesus, penjelasan Yesus. Intinya Yesus mau mengajar orang-orang tentang konsep hari Sabat yang benar. Nah saudara-saudara, tetapi dari bagian ini kita melihat satu prinsip penting, satu pelajaran penting, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak dibatasi waktu. Hari Sabat pun kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan penyembuhan. Hari Sabat pun kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan mujizat, lakukan sesuatu. Ini prinsip yang pertama. Pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Bukankah kita sering mendengar kesaksian? Ada orang yang sudah sakit dan tim medis, secara medis dokter mungkin sudah mengatakan untuk jenis ini tidak ada pertolongan. Sudah terlalu parah. Tetapi kalau Tuhan mau, Tuhan berkehendak, dia sembuh. Dan banyak orang mengalami hal itu. Bukan hanya dalam hal sakit penyakit, termasuk dalam kesulitan apapun, kesulitan ekonomi, keretakan rumah tangga, kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam banyak hal. Kadangkala kita dihadapkan pada situasi di mana persoalan itu begitu berat, begitu sulit, dan orang-orang di sekitar kita berkata, bagimu tidak ada pertolongan. Terlalu berat masalahmu, terlalu sulit persoalanmu. Tapi perhatikan, saudara-saudara, pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Sekalipun mungkin orang berkata sudah gak ada waktu, sudah gak bisa tertolong kalau kondisinya seperti itu. Tapi jangan pernah menyerah. Pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun Tuhan bisa menolong kita.
Mungkin hari ini ada di antara kita, di antara saudara-saudara sekalian yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami problem yang mungkin kita sudah berkata sudah gak ada pertolongan. Tapi yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Jangan pernah menyerah. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-12. Di dalam ayat 12 itu tertulis demikian. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Saudara, mari kita membayangkan bahwa waktu itu di rumah ibadat, Yesus berada di rumah ibadat dan kebiasaan Yesus mengajar di rumah ibadat. Kemudian Yesus melihat ada seorang ibu dengan sakitnya, dengan kondisi tubuh yang sudah bungkuk, kata firman Tuhan. Dan Yesus kemudian berkata seperti itu. Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan betul, Tuhan menyembuhkan orang itu. Saudara, hal kedua yang bisa kita pelajari tentang pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi karena belas kasihan Tuhan. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Dalam beberapa kisah yang lain berkali-kali juga ada kalimat yang mengatakan, lalu tergeraklah Yesus oleh belas kasihan, maka Yesus melakukan ini dan seterusnya. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, perempuan yang sakit tadi itu datang ke rumah ibadat pada hari Sabat waktu itu. Tujuannya bukan mencari kesembuhan. Bukan. Dia datang sebagai bentuk ketaatannya sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang yang beribadah, dan menurut ajaran agamanya bahwa setiap Sabat mesti datang ke rumah ibadat. Maka perempuan itu dalam kondisi sakit dia pun datang ke tempat ibadah, sekali lagi bukan untuk cari kesembuhan, tapi dia datang untuk menyembah, beribadah, dan bentuk ketaatan dia di dalam ibadatnya. Nampaknya bagian ini terjadi dalam kisah ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Memang perempuan itu datang dengan ketulusan hati untuk beribadah. Dan Yesus melihat orang itu, langsung Yesus berkata, "Engkau sembuh." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi karena belas kasihan Tuhan. Artinya pertolongan Tuhan itu atas inisiatif Tuhan. Memang ada bagian-bagian yang menjelaskan perlu bagi kita untuk datang dan meminta pertolongan. Makanya kita berdoa, makanya kita datang dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong kita. Kita mengangkat tangan, meminta Tuhan turun tangan atas persoalan kita dan menolong kita. Tapi dari bagian ini kita juga melihat dan belajar serta diajar melalui firman-Nya bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan punya belas kasihan. Inisiatif Tuhan, maka pertolongan itu terjadi. Ada bagian dalam kitab Mazmur 128 bahkan dikatakan Tuhan memberkati anak-anaknya pada saat dia tidur. Artinya apa saudara? Artinya pertolongan Tuhan itu memang betul-betul mutlak karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu mari belajar seperti perempuan ini. Kerjakan bagiannya, yaitu dia beribadah. Dia datang menyembah dia. Bagi kita mari, prinsip dalam hidup kita, mari kerjakan bagian kita. Dan Tuhan sendiri akan berbelas kasih untuk menyatakan
pertolongannya. Itu yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ketiga dari bagian firman Tuhan ini yang bisa kita pelajari. Yang pertama tadi, pertolongan Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Yang kedua, pertolongan Tuhan itu terjadi karena belas kasihan Tuhan. Tapi yang ketiga, mari kita memperhatikan. Saya ajak kita mencermati ayat yang ke-16. Karena ayat 16 itu ada satu frase atau satu kalimat, satu bagian kalimat yang menurut saya unik, perlu untuk dicermati. Di ayat 16 dikatakan demikian, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Menarik, ada ungkapan keturunan Abraham. Saudara, bagi kita yang hidup hari ini mungkin hal ini sih tidak terlalu menarik. Tapi bagi orang Yahudi waktu itu ungkapan keturunan Abraham ini menarik. Mengapa? Karena ini sebenarnya sedang menunjuk kepada orang pilihan. Menunjuk kepada orang-orang yang dikhususkan. Menunjuk kepada orang-orang tertentu, kelompok orang tertentu. Di sini dikatakan ketika Yesus akhirnya berargumentasi atau memberi penjelasan bahwa orang ini, wanita yang sakit ini 18 tahun dirasuk oleh iblis harus ditolong. Alasannya apa? Alasannya jelas. Orang ini harus ditolong. Alasannya apa? Yesus menjelaskan bukan karena ketaatannya, bukan karena hal yang lain, tapi Yesus menjelaskan karena ia adalah keturunan Abraham. Apa yang bisa kita pelajari dari statement ini? Saudara, mari kita belajar. Yang ketiga, pertolongan Tuhan diberikan bagi orang percaya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena bagian ini menjelaskan keturunan Abraham menunjuk spesifik orang pilihan. Menunjuk spesifik kelompok orang yang dikhususkan. Memang waktu itu jelas bangsa pilihan tidak bisa dipungkiri. Sejarah Alkitab mencatat orang pilihan itu orang Israel, orang Yahudi. Tapi hari ini siapa yang dimaksud orang pilihan? Siapa yang dimaksud keturunan Abraham? Tidak lain, tidak bukan adalah orang-orang percaya. Orang pilihan, orang percaya, orang yang dikhususkan, kelompok orang yang secara spesifik Allah memilih mereka. Allah menyelamatkan mereka, Allah memberkati mereka, Allah menolong mereka. Saudara, ini bicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan untuk menolong anak-anaknya. Memang secara fisik kita bukan keturunan Abraham secara fisik. Tetapi dalam iman yang sama, maka kita diperhitungkan sebagai keturunan Abraham karena iman yang sama, yaitu menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, kita diberkati, kita diajar tentang pertolongan Tuhan. Hari ini saudara dan saya, kita semua pasti menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Saya sering memperhatikan status-status di FB, di Instagram, dan di bagian-bagian yang lain. Banyak orang yang berkata, Tuhan tolong kami dalam kondisi ini. Kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Artinya apa? Semua orang mendambakan pertolongan Tuhan. Setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan melalui firman-Nya kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Melalui mukjizat Yesus yang dilakukan, menyembuhkan orang sakit waktu itu yang kita pelajari tadi. Kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Saya ingatkan kembali yang pertama, pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Jadi jangan menyerah, selalu ada pertolongan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Yang kedua, pertolongan Tuhan terjadi karena belas kasihan Tuhan.
kerjakan bagian kita, maka Tuhanlah yang akan berinisiatif untuk menyatakan pertolongannya. Dan yang ketiga, ini janji Tuhan. Pertolongan Tuhan dijanjikan, diberikan bagi anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Saudara dan saya. Kita, orang yang percaya, yang menyembah Yesus, yang menaruh pengharapan pada Yesus, kita dijanjikan untuk mendapat pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati dan meyakinkan kita untuk selalu menantikan pertolongan dari Tuhan di dalam segala situasi yang kita hadapi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Melalui firman-Mu kami diingatkan, kami diajar, kami dibuat mengerti bahwa Engkau menyatakan pertolongan yang sempurna atas kami. Melalui firman-Mu kami diingatkan, kami diajar bahwa pertolongan-Mu tidak dibatasi oleh waktu. Pertolongan-Mu terjadi karena belas kasihan-Mu, dan pertolongan-Mu dijanjikan bagi anak-anak-Mu. Kami menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan, dan kami meyakini Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kami hidup dalam firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, dan kami yakin firman-Mu sudah memberkati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu.